warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Pemirsa sudah hadir bersama saya Ibu Dr. Ratnawati yang alhamdulillah sehat selalu ya Bu ya. Untuk menemani pemirsa semuanya. Sepanjang bulan Ramadan ini kita akan berwisata ke pesantren dan juga beberapa masjid yang ada di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Indramayu. Dan saat ini kita sudah berada di Pondok Pesantren Rodotul Quro, Ibu. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya sudah sampai sini jauh-jauh dari Bekasi Ibu. Oke pemirsa, nanti seperti apa liputannya, yuk kita ikuti. Baik pemirsa, kita sudah memasuki wilayah pesantren Rodotul Quro dan sudah hadir juga nih ada Pak Ustadz dengan Pak Ustadz siapa Pak? Bapak Afandi. Alhamdulillah ya. Di samping kanan kiri kita juga sudah hadir juga santriwan santriwati ya Ibu ya. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah, luar biasa. Ibu melihat Ramadan kali ini ya Bu ya, anak-anak santri juga sehat semuanya begitu ya Bu. Melihat muka-mukanya ini mujahid Allah ya Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Sudah ada juga Bapak Afandi. Ibu melihat hal seperti ini, apa yang Ibu rasakan Ibu? Sangat menggembirakan ya Pak. Pesantren itu bagian dari pendidikan dasar sebetulnya. Betul. Iya Ibu. Kalau misalnya Indonesia mau kuat ya harus dari pendidikan agamanya itu yang diutamakan. Yang utamakan ya sebagai pondasi ya Bu ya. Oke. Para calon ibu. Calon ibu ya, ini ya. Ini kalau sebelahnya calon imam. Calon imam. Ya. Okay. Pemimpin masa depan kita kan ada di tangan mereka Mbak. Regenerasi kita mereka yang harus paham. Betul. Kenapa saya mengambil pesantren di bulan Ramadan ini dengan tema Ramadan Sehat? Saya ingin mereka sehat dari segi fisik dan sehat juga dari segi mentalnya. Segi mentalnya betul ya, alhamdulillah ya. Oke, Pak Afandi terima kasih sudah mengizinkan kami hadir ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya keberadaan Ibu saat ini juga bisa memberikan tentunya khususnya untuk keputrian ya Bu ya, untuk lebih kepada keputrian untuk santriwati ini nih nanti tidak bagaimana hanya santriwati mungkin iya, karena betul. UMKM kita kan ada juga santriwan. Jadi iya, kita betul, membangun Ibu. UMKM dasarnya itu bisa dari basisnya dari pesantren. Dari pesantren, betul. Oke. Terima kasih Ibu. Mungkin juga pemirsa juga menantikan nih Bu ya setiap harinya nih ya. Nih hari ini nih nanti Ibu nih mau apa nih gitu ya. Hari ini nih mau masak apa, lalu juga mau pesantren kemana, mau mengunjungi siapa lagi, lalu juga nanti pasti akan ada edukasi selanjutnya ya Bu ya. Oke. Baik pemirsa, seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Dan kita saat ini kembali bersama dengan Mitra Sati Kota Cirebon. Tepuk tangannya dong. Luar biasa. Ibu, kemarin kita sudah keliling-keliling juga ke Kota Cirebon ya Bu ya, ke Kabupaten juga, Indramayu juga Kabupaten Cirebon. Nah saat ini juga kita sudah kembali lagi ke Kota Cirebon nih Ibu nih, sudah banyak produk-produknya. Boleh dijelaskan nih, siapa nih yang penanggung jawabnya nih? Ya, Ibu Ena. Ibu Ena, oke, boleh Ibu, mangga silakan Bu. Mbak Desi, Ibu Dokter. Ya, mangga. Selamat sore menjelang berbuka puasa. Saya Ibu Ena Sunaina kembali lagi di sini bersama Mitra Sati Kota Cirebon. Saya membawa UMKM pertama-tama adalah Ibu Hayatul Mubasaro. Oke, produknya? Produknya ini. Oh boleh, boleh. Nih Bu. Hayatul Mubasaro. Kue basah ya, kue basah ya. Oke. Semua Bu, termasuk bolen. Oke. Ini apa namanya? Itu bolu kukus. Bolu kukus. Oke. Nah itu boleh disimpan kembali. Ini alamatnya di sini, di pesantren ini. Di pesantren ini ya, oke. Dan mungkin pemasarannya juga di lingkungan pesantren ya. Kecamatan Harjamukti. Oke, luar biasa ya. Kembali lagi dengan ini pisang dan rempeyek serta sukun. Sukun. Ini kesukaan saya nih Mbak Desi. Boleh. Keripik sukun itu. Namanya apa nih? Oh, Mitra Sati Bu. Ibu sama mana? Ibu sama mana?
Oh, iya, Ibu. produknya sudah mitra sehati ya. Ya, oke, heeh. Ini yang dipasarkan oleh kita mitra sehati, Bu. Iya. Yang di rumah. Hmm. Gitu. Ada mitra sehati Kota Cirebon langsung. Oke, namanya sudah mitra sehati ya. Sehati, Bu. Oke, oke, luar biasa ya. Packaging sendiri. Nah, terus mungkin tidak asing lagi bagi Ibu Dr. Ratnawati dengan produksi rengginangnya. Oh, ini kayaknya sudah nyampe Jakarta juga nih ya. Aku berkunjung ke Iya. Jamukti. Oke. Ibu Pasar Ipa. Iya, Oke. yang dapat itu ya? Iya, dapat bantuan peralatan untuk pengeringan ya. Iya. Oke, nah ini pemirsa ya, ini produknya Sejahtera Rengginang. Yang mau makan, yang mau sejahtera, makannya rengginang ini ya Bu ya. Betul, Mbak Desi. Oke, boleh dilanjutkan Bu Ena, mangga. Dilanjutkan dengan Ibu ini Anis. Ibu Anis dengan keripik pare. Keripik pare Bu. Oh, keripik pare Dokter, ya. nanti Cok. Keripik pare. Produksi dari Mitra Sehati. Silakan. Luar biasa ya. Iya, boleh. Jadi kalau pemirsa biasa makan pare itu ditumis, ini dikeripik, dibuat keripik ya. Pahit, Bu. Oh, nggak pahit ya? Nggak pahit, nggak kayak hidupnya pemirsa lah ya. Jadi yang pahit cukup hidup kita aja ya. Parenya nggak usah pahit, oke. Namanya usaha sama dengan yang kemarin-kemarin. 13 tahun. 13 tahun sesuai dengan kita masuk ke Mitra Makro. sehat. Mitra sehati ya, oke. Heeh. Lanjut ini ke hidroponik. Ini luar biasa lanjut Ini nih. produksinya Ibu Sri Purwanti. Oke, Ibu Sri. Dari luar Harjamukti Bu Sri ya. Kayak yang kemarin beda Yang lagi ya. kemarin Ibu Dusa, Ibu Iya, iya. Septiana Mesa. Komunitas hidroponik. Iya. Hidroponik ya. Dan kita ada 2 yang masuk di Mitra Sehati ya, hidroponik. Ini juga produknya ada tumbuhannya. Kan Yap. Seledri ya. Luar biasa Ibu. dengan ininya, sledrinya. Jadi kalau yang berminat untuk beli dan untuk minta pendampingan UMKM-nya, silakan hubungi dengan Ibu Sri Purwanti. Ya. Oke, atau nanti Nah, langsung- selama bulan Ramadan ini harus perbanyak tuh sayuran. Lebih sehat lagi sayuran yang mengandung mentah. hidroponik ya Bu ya. Lebih bagus lagi kalau Ini saladnya gini. Saladnya bagus ya. Oke, heeh. Nih Mbak Desi, kalau saya makannya kembali lagi ke hadis dan Al-Quran. Kalau saya salad itu tidak pakai macem-macem, hanya dicuci seperti kemarin. Cara mencucinya dengan air matang, dikasih garam, tapi bukan garam rafinasi. Airnya cuci bersih untuk menghilangkan bakterinya. Pakai air matang harus ya. Nah, nanti saya hanya potong-potong, saya taburinnya apa dengan apa itu? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Tuh, jadi Bu, ini untuk mencuci. Mencucinya ditiriskan, nanti dimakannya saya hanya dengan minyak zaitun. Jadi Tuh bagus untuk kulit dan bagus juga untuk pencernaan. Kalau makan pedas, siapa yang suka sakit perut dan diare? Kalau dengan makan dikasih minyak zaitun, cobain. Oh, nih juga Apalagi yang ilmu juga punya ya. hemoroid ya. ini nanti Mbak Desi untuk pemirsa di rumah, ini kita bisa beli di Superindo dan lain-lain, ini udah masuk semua. Oh, sudah masuk. Jangan boleh, nggak boleh Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Beberapa Dikat. nanti dikat. Dikat nanti. Jadi untuk beli di supermarket udah disediakan. Atau itu medsos ya, bisa Iya, bisa di medsos ya. Kalau medsos silakan aja dengan Mitra Sehati atau ini Ibu Sri Purwanti udah punya medsos sendiri. Silakan berkunjung di situ di IG kita masing-masing. Datang dan kunjungi semuanya. Pokoknya di Di all shop maupun ada di- katanya. Iya, di all shop sudah ada ya. Itu. Oke, itu pemirsa ya. Jadi luar biasa sekali nih Ibu nih. Nah, Ibu Ratnan ya sebagai pembina dari Mitra Sehati Kota Cirebon yang sudah 13 tahun ya Bu ya. Tadi juga Bu Ena sudah jelaskan berkali-kali, Bu Ena jelaskan bahwa saya sudah bergabung selama 13 tahun bersama dengan Pak Hero ya. Dengan Hero, salam hormat Pak Hero, luar biasa ini ya. Produknya sudah tadi sudah marketnya juga sudah kemana-mana ya Bu ya. Nah, Ibu melihat potensi UMKM Kota Cirebon tuh yang luar biasa. Maju terus gitu. Kira-kira apa yang ada di benak Ibu, Bu?
saya selalu ingin memberikan motivasi dan inovasi buat mereka. Betul, Jadi betul. ini makanan sudah sehat, makanan lokal, tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa makan ini. Nah, itu boleh kenapa? juga. Saya ingin menyarankan ada yang mentahnya. Dijual mentahnya. Kalau yang orangnya itu kolesterol, dia gorengnya sendiri pakai minyak yang Minyak kelapa gitu, coconut, minyak cooking kelapa, oil ya, CCO. Jadi itu lebih sehat. sehat. Nah, nanti kalau sudah ada, kalau misalnya belum, coba ada nggak yang dari pemirsa yang pengen produk dari UMKM Mentahnya kita ya, Mitra Sehati yang setuju ada mentahnya. Oke. Ini boleh juga nih sama. ya, Oke. Nih, ini juga sama. Kalau yang bisa sukun juga ya, ada Bu, yang ya? mentahnya. Ya, buat dikukus, bisa buat digoreng tanpa minyak. Karena sekarang ada yang pengering alatnya. Ya, oke. Inovasi ya. Inovasi. Pak pemirsa yang setuju, Silakan komen di IG komen di Mitra Sehati IG. Kota Cirebon ya. Nanti ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Oke. Jadi ini untuk pemirsa ya. Tadi Ibu juga ada sedikit inovasi lagi. Kalau dijualnya dalam keadaan mentah ya Bu ya. Ya, ada Karena yang mentahnya. Ada yang mentahnya Ada juga. varian baru yang mentah ada ya. juga yang matangnya juga. Ya. Jadi pemirsa bisa langsung komen di IG Mitra Sehati Kota Cirebon atau langsung komen di IG-nya Ibu Ratna juga boleh ya Bu ya. Yang dikasih hadiah yang Mitra Sehati. Oh, yang dikasih hadiah yang Mitra Sehati. Oke ya. Pokoknya pemirsa semuanya yang menonton tayangan hari ini, ingat ya, komennya di IG Mitra Sehati Kota Cirebon. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan cepet ya terrealisasi ya untuk mobil kelilingnya ya. Ya. Jadi biar nanti ini Mitra Sehati ini Bu, UMKM produknya langsung keliling, langsung Ya, jadi bergerilya terus ya. Kabupaten kota Mbak. Jadi Oke, ada Mitra sudah ada. Sehatinya jadi. 3 dapilnya Bapak Hero. Ya. Oh, luar biasa. Hafal Bu enak Bu ini Bu. Ya, 13 tahun Mbak. 13 tahun luar biasa ya. Apa betul ya? Oke, pemirsa, ini adalah produk-produk UMKM Mitra Sehati Kota Cirebon binaan dari Bu Ratnawati selama 13 tahun yang ada di Kota Cirebon. Dan ini pemirsa juga bisa pesan langsung DM di IG Mitra Sehati Kota Cirebon. Pokoknya pesan apapun produknya ada semuanya ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan ibu-ibu UMKM dari Mitra Sehati Kota Cirebon nih ya, Bu Ratna ya. Ya. Kita akan mendemokan, kita mau bikin apa nih sore hari ini nih ibu-ibu? Kue apa? Kue muffin ya. Oke, nih pemirsa bisa jadi ini buat alternatif juga untuk pemirsa yang mau berbuka puasa. Oke, boleh Bangga silakan didemokan Ibu. Pertama-tama apa dulu nih bahan-bahannya? Boleh disebutkan, disampaikan ke pemirsa RCTV? Boleh? Oh, untuk yang pertama ini ada susu cair ya Mbak. Susu cair, betul. Terus mentega. Berapa Mentega. mili? Ini 125 Oke. mili. 125 mili. Itu aja ya. Iya, nanti ada ini ya di running Kalau text-nya. yang ininya sama 125 mili. 125 gram. Oke, ini ada mentega pemirsa. Oke, apalagi Ibu? Coklat batang 125 gram. Ini manis nggak? Coklat batang 125 gram. Oke, ada lagi? Tepung ini Tepung lagi. Ketemu tepung lagi kita pemirsa ya. Ada tepung lagi berapa? 200 gram. 200 gram tepungnya. Oke, ada lagi. Gula pasirnya 125 gram. Gula pasir 125 gram. Coklat bubuknya yang tawar Ibu 30 gram. Coklat bubuk tawar 30 gram. Ada telur 2 butir ya. Terus ada juga Coklat chip secukupnya nanti di. iya, ini yang ini buat toppingnya ya. Iya, toppingnya. Coklat chipnya, dari ini Baking powder sama soda kue. baking powder atau soda kue ya. Sama. Ini secukupnya. Ya secukupnya. Secukupnya saja. Oke. Boleh silakan Bangga dimulai. Apa dulu nih yang pertama, Untuk Ibu? pertama itu mencairkan dulu mentega dengan susu cair. Oh, mentega dicairkan dulu ya. Boleh. Menteganya. Jadi pemirsa pertama-tama itu tadi susu dengan mentega dipanaskan. Nah ini Ibu. Ibu tadi kan kita bicara Ramadan sehat ya Bu ya. Melihat bahan-bahan ini nih Bu. Ini kayaknya banyak manisnya nih Bu. Ya. Nah ini boleh sambil mereka memasak Ibu sambil bisa menjelaskan juga kepada pemirsa nih Bu ya. Oke. Kalau untuk orang yang
tidak punya masalah diabetes betul, atau oke. tidak punya masalah pencernaan atau memang tidak anak bukan yang berkebutuhan khusus, Betul. ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Bu, ya, oke. Tetapi untuk orang-orang tertentu itu yang misalnya dia alergi gluten, itu lagi-lagi tepung terigunya Tepung tidak bisa terigu, ya. dipakai. Oke, ini Jadi pemirsa ada ya. tepung terigu, tepung yang bisa mengganti tepung terigu. Jadi ada khusus ya. Nanti buat pemirsa yang di rumah yang punya anak berkebutuhan khusus atau yang mempunyai pencernaan tidak bisa makan tepung seperti ini. Jadi membuatnya diganti tepungnya. Banyak kok di pasaran. Lihat saja di Iya, Instagram oke. atau di Allshop itu yang tepung pengganti untuk tepung terigu. Tepung terigu, oke. Ya, satu itu. ini, oke. Terus yang kedua untuk orang yang sakit gula. Oke, Nah, Bu. ini berarti komposisi gulanya harus Dikurangi? Oke, dikurangi. Dan gulanya kalau bisa pakai gula yang tidak rafinasi. Tidak rafinasi, Ya, ya, jadi oke. gula bukan cari putihnya, gula itu kan cari manisnya ya. Iya, Ya, betul. kan banyak gula yang tidak kemasan yang dirafinasi, gula lokal. Itu lebih bagus. Yang kedua, yang selanjutnya ini Coklat coklat. batang, iya. Coklat juga gula lagi. iya. Ada coklat yang tidak manis. tuh. Oke, heeh. Nah, ini yang seperti ini juga sama manis ya. Manis ya. Ini bisa Topping ya, Bu, ya, itu toppingnya toppingnya. kalau misalnya mau lebih sehat kasih toppingnya. Kalau ini kan untuk anak-anak muda ya nggak masalah, masalah. iya. Tapi kalau untuk anak yang yang berkebutuhan khusus mungkin bisa toppingnya bisa diganti. Oke, gitu. Dengan oke. kacang ya. Buah-buahan juga bisa ya, mungkin ya. Pil buah Buah-buahan ya bisa ada juga. ya. Nah, ini juga ada khusus ya, nanti kita bahas ya Mbak di Iya, lain waktu. Oke, jadi pemirsa tadi ya, tadi salah satu alternatif untuk Yang mencegah orang berkebutuhan khusus, Iya, orang yang berkebutuhan khusus, yang memiliki sakit, pencernaan ya, Bu, ya. yang memiliki pencernaan yang kurang baik, betul. tapi pengen juga makan muffin. Makan muffin, Jadi pengen apa coba yang bikin, diganti ya? terigunya Terigu, tadi ya, gula. terigunya, gulanya atau Dan coklatnya. itu. Oke. Tapi gula juga boleh, tapi ada gula tertentu yang bisa dipakai. Oke, jadi mungkin itu edukasi ya. Jadi untuk pemirsa juga di rumah nih ya, yang Ya. misalkan pengen juga nih, oh saya mau masakin buat ibu saya, tapi ibu saya punya penyakit gula ya, Bu Ya. ya. Nah itu tadi gulanya bisa dikurangi atau juga gulanya dikasih pilihan gula yang Ya, Yang gula yang lebih lebih sehat. lebih sehat ya. Ya khusus yang untuk orang-orang diabetes kan Oke, ada ya. Dan mungkin terigunya juga pemirsa ya. Ya. Ini juga edukasi juga nih. Terigunya juga sudah dijual bebas ya, Bu ya, terigunya ya? Ada, ya. Sudah dijual bebas Tapi ya. bukan terigu, ada tepung berbagai macam tepung. Oke, berbagai macam tepung Ada tepung namanya ya. mokaf, ada segala macam itu ya. Oke, dengan ukuran yang sama pastinya ya. Kalau Bu, ya. ini kalau untuk orang yang normal ya tidak ada masalah. tidak ada masalah ya. Yang Ini punya sudah- pencernaan, yang punya gula itu yang harus disiasati. Bagaimana Ramadan tetap sehat, pengen makan bisa tetap enak, tapi bahan apa yang harus digantinya? Iya, oke. Oke pemirsa, kita sudah melihat tadi ada Sudah cair gulanya. Sudah cair ya. Nah, Cepet ya, sambil oke. menunggu gula cair, apalagi nih Ibu nih yang harus Masukkan coklat didemokan? batangan. Kalau ini kan Oke. untuk anak-anak pesantren, anak-anak yang anak muda Anak muda ya, Bu, yang nggak ya? ada kolesterol. Bahkan mereka butuh kolesterol, gula juga mereka masih butuh. Iya, betul. Iya. Heeh. Perlu banyak yang harus diperhatikan ya Bu ya, sampai detail-detail Nanti gitu. ke depannya barangkali Ibu siapa? Ibu Samana punya inovasi tuh. Ya, nanti belajar lagi. Tadi di flyer saya itu ada Instagramnya. Ya, nanti belajar dari situ. Kira-kira tepungnya apa? Ibu kan sudah tahu resepnya. Ibu cobain. Kalau sudah ada yang Nanti kita demokan lagi ya Bu. Iya, Iya. betul. Yang gluten free, susunya juga yang khusus, ada yang grass fed, dan gulanya juga gula Gula non khusus, rafinasi. Pemakaian ininya Iya, nanti lebih top. Lebih top, gitu. betul. Iya, karena mungkin ya Bu ya, kita nggak tahu di luar sana tuh sebetulnya pemirsa juga, masyarakat juga pengen tahu nih. Iya. Ini kalau kita mau bikin makanan tapi
boleh untuk yang kolesterol, boleh yang untuk yang penderita diabetes tuh apa sih gitu kan ya Bu Next ya? ke depannya ya, Ah, Mitra iya, Sehati kita betul. punya outlet khusus. Luar biasa. Mudah-mudahan. iya. Karena semakin hari kan yang menderita diabetes kayaknya semakin banyak sekali. Dan betul gaya ya? hidup sehat sudah jadi kebutuhan sekarang, Iya, Mbak, betul. lifestyle-nya. Oke pemirsa, tadi sudah ada edukasinya ya. Oke, sekarang tinggal sudah mencair. Oke, dilanjutkan bagaimana ini setelah itu? Oh, telur. Inovasi baru dari Ibu, Ibu produknya apa namanya? Ini Dila Snack. Dura. Dila Snack. Dila Nah, Snack. jadi Oh, nanti ada oke. inovasi dari Dila Snack, ada Ini yang ya, Dila gluten Snack. free. Gluten free ini ya. Oke, ini yang tadi ya, yang tadi kita. Kalau yang kue ini siapa? Ini apa namanya kuenya? Muffin yang ini. Judulnya, Nama, nama branding brandnya, mereknya apa? Kalau mereknya sih HNH, tapi HNH Ibu. Oh, HNH. Tapi di dalam Mitra Sehati kan produknya, nggak apa-apa. Nanti belajar ya. Oke. Nanti belajar sama Bu Ena nanti. Iya. Nanti Bu Ena yang saya masukin kursus. Oke, pemirsa. Selanjutnya sambil menunggu airnya, ini ada telur, gula, lalu juga Biar ada muffin. Iya. vanili ya. Nanti Itu kita buat wangi bikin ya. outlet Oke. yang khusus yang sehat nanti. Oke pemirsa, kita baru saja melihat demo pembuatan kue muffin ya. Ini juga sebagai alternatif untuk pemirsa semuanya 48. berbuka puasa. Buat takjil juga enak ya. 50. Nah, oke. Ini sudah sesi. Lebihan dikit 48. Setelah ini langsung di itu ya, Bu ya. Di open. Oke. Setelah di cup ini nanti langsung di open ya pemirsa ya. Oh iya, lubangnya gede banget. Iya, harusnya dikit. Oke. Awas tuh. lihat. Sudah sampai ya selesai. Oke ya. Oke pemirsa, ini tadi adalah pembuatan kue muffin yang memang tadi resepnya juga nanti pemirsa bisa saksikan di layar kaca Anda semuanya. Dan juga setelah ini kita langsung open ya, langsung di open. Suhunya berapa derajat, Bu? Dengan suhunya berapa Ibu? Kalau ini Oh ini pakai ini ya, Oh iya. pakai kompor ya. Jadi Bu, berapa ya? lama dipanasinnya? Berapa lama? 15 menit dipanasin. Baru Tapi kalau udah dalam oven mah biasanya 40 sampai 45 menit. Oke. Jadi 15 menit dipanaskan dulu. Pemanasannya api sedang apa api besar? Api Api sedang. sedang ya, oke. Oke pemirsa, setelah di cup semuanya, opennya dipanaskan dulu selama 15 menit. Setelah itu langsung dimasukkan semuanya, dimasak selama ya. dibakar selama 45 menit pemirsa ya. Oke, 40, jadi nanti 45 menit. 40 atau sampai dengan 45 menit. Untuk lengkapnya pemirsa bisa saksikan lagi nih resepnya di bawah ini di layar kaca Anda. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah pada hari ini pada Ramadan kita bersama-sama bisa berkumpul dan bersilaturahmi di Pondok Pesantren Rodotul Quro. Oke. Sudah hadir bersama saya Ibu Dr. Ratnawati yang akan mengisi dan memberikan penyemangat untuk teman-teman semuanya di sini, untuk juga adik-adik yang pada hari ini melaksanakan ibadah puasa. Oke, mungkin langsung saja Ibu ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana hidup sehat, bagaimana kita pola hidup dan makan sehat selama bulan suci Ramadan. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
berkat rahmatnya dan ridhonya kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan diberi kekuatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Ustadz Afandi dan jajaran para guru ya Asatid, di iya, Ibu. pesantren Raudatul Jannah Raudatul Quro, maaf. Ini kelurahan apa Pak maksudnya? Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Okay. Alhamdulillah di tengah kota kita masih punya pesantren ya Pak. Tentunya tidak mudah ya dan tidak gampang, apalagi lahan mungkin ya yang menjadi kesusahan untuk pesantren berkembang ya. Pastinya karena biasanya di perkotaan harganya sudah sangat sangat. Tetapi kita alhamdulillah Pak Afandi tidak surut ya berjuang untuk anak-anak yang di kota juga agar bisa nyantri. Terima kasih kepada adik-adik anak-anakku sekalian yang sudah mau hadir di sini mendengarkan Ibu dalam rangka acara Ramadan Sehat bersama saya Dr. Ratnawati. Ibu ini dari Bekasi, Ibu tinggal di Bekasi. Aslinya wong Jatibarang. Yang kalau ya, Pak. Nenek saya seperempat saya ada turunan Cirebon, daerah Sumber sana Pak. Ya, daerah. Kalau kita nyebutnya dulu Pondok Pari, ke arah Balan. Nah, alhamdulillah saya mendapat amanah dari suami untuk memberikan edukasi selama Ramadan di Kabupaten dan Kota Cirebon beserta Kabupaten Indramayu. Suami saya adalah Dr. Herman Hairon, MSI. Beliau 3 periode sebagai anggota DPR RI dari Dapil 8 Cirebon. Saya di sini kenapa memberikan Ramadan Sehat, Pak? Karena kita tahu bersama Mbak Desi, Indonesia itu muslim terbesar. Di dunia juga kita termasuk muslim yang terbesar, terbanyak. Namun Ramadan itu identik dengan kenaikan harga. Ya, kenapa? Karena kebutuhan bahan pokoknya meningkat. Betul. Pola makannya berubah. Iya. Pak Ustadz, betul nggak? Padahal di bulan puasa itu, di bulan Ramadan, Allah tuh sebetulnya menginginkan kita makan dikurangi. Yang ditambah adalah ibadahnya. Ya, kenapa sholatnya ditambah terawih banyak banget gitu ya Pak Haji, Pak Ustadz. Nah itu salahnya di mana nih umat Indonesia nih? Ya malah jadi semua harga naik ya, termasuk gula tuh makin banyak. Kita pada saat bulan Idul Fitri, bulan Syawal, bukannya nambah sehat itu setelah Ramadan, betul nggak Pak Ustadz? Tapi rumah sakit tambah banyak, tambah penuh, iya. Karena orang rata-rata naik gula darah, naik darah tinggi. Nah, ada yang salah tuh di situ Mbak Desi. Iya, betul. Ya, Okay. Ramadan itu seharusnya menjadi bulan salah satu bulan detoksifikasi. Coba lihat tuh di situ. Iya, boleh. Ya, kita 11 bulan hajar bleh makan terus gitu. Harusnya 1 bulan ini kita meredam gitu. Bukannya tidak boleh makan, masih sama Rasulullah itu disunahkan sahur bahkan ya. Dan keutamaan berbuka. Tapi pola yang seperti apa yang seharusnya bisa diambil manfaatnya untuk kesehatan itu sangat bagus. Contoh suami, kalau polanya banyak di rumah nih, buka sahurnya 4 kilo itu bisa turun. Jadi nggak perlu diet deh pemirsa kalau pengen turun berat badan. Dimulai di Ramadan dan nanti seterusnya kita sudah terbiasa. Banyak sunah-sunah yang bisa dijalankan, Senin Kamis, dan ada juga ayamul bid. Ya, tuh tabungannya tambah banyak nanti tuh Pak. Ya, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Jangan Ramadan dipur, tabungannya dihabiskan untuk, boleh dihabiskan, tapi untuk apa? Bangun pesantren. Ya, coba baca siapa namanya? Hasbi. Bisa nggak baca?
Hasbi sudah bisa baca belum, Dek? Itu baca yang di situ. Coba yang masnya aja yang pakai yang kacamata. A-nya aja, silakan dibaca A. Yang satu. Oke. Yang satu aja tuh, judul besarnya aja. Bagaimana makanan yang baik dan sehat itu? Iya. Nah, oke. Oh, kalau ini bagaimana yang baik, yang detox, yang mana yang detox? Bacaannya yang detox. Detoksifikasi adalah proses alami tubuh untuk mengeluarkan atau menetralkan racun yang dihasilkan dari fungsi biokimia. Seperti usus, hati, ginjal, paru-paru, kelenjar getah kuning, dan kulit. Ya, cirinya kalau orang perlu didetok apa? Judulnya aja yang besarnya apa tuh? Sakit kepala yang tidak tahu penyebabnya, Dua. yang berat badan, Ah, sulit buang air besar, ya, mudah mengantuk. ya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Oh, biasanya yang udah ada nggak nih? Sehat semua, alhamdulillah. Sehat semua. Berarti makannya betul ya Pak. Teratur ya, Alhamdulillah. betul. Nah, kalau di luar sana pemirsa ada yang merasa seperti itu, cepet-cepet deh detok gitu. Oke, Kenapa betul. detoknya? Ya saat ini detoknya. Saat di bulan Ramadan ini detok. Pola makannya berubah. Tadi bagaimana makanan yang sehat ya, Dek? Dan Iya, nyambung, oke. bagaimana makanan yang sehat dan baik. Sebetulnya yang Allah berikan itu semuanya sehat. Semuanya baik, ya. Betul. Tapi bagaimana cara pengolahannya itu yang nantinya harus diperhatikan gitu. Biasanya di sini buka dengan apa, Bu? Yang manisnya, apa ngelihat yang perempuan aja sudah manis? Cukup manis ya. Cukup manis. Biasanya sekolah, Kolak. Kolaknya apa? kolaknya kalau bisa. Pisang, tape, kolang-kaling. Isi kolaknya apa coba? Misalnya kolak pisang, dibuatnya dari apa aja? Bahan-bahannya. Gula merah, santan. Udah, gula merah sama santan aja. Ini. Nah, oke. Dikupas Dikupas ya, iya, Ibu. Biar tambah Biar pemirsa sehat. juga tahu, oke. Jadi Heeh. gula merah sudah bagus. Jangan ditambah gula pasir yang rafinasi ya. Di pasaran itu yang rafinasi. Ada gula pasir yang tanpa rafinasi. Boleh nanti cek di situ ada Instagramnya ya. Nanti kalau tidak tanya ke Instagram saya atau di Instagramnya Mitra Sehati Kota Oke. Cirebon. Oke. Nah itu kenapa dari apa yang salah dari kolak tadi? Gula sudah bagus tanpa gula pasir. Pisangnya bagus nggak pisang? Tanya Pak Ustadz, ada nggak di Al-Quran? Pohon pisang adanya di mana Pak? Makanan siapa Pak? Penduduk surga kan? Itu atlet itu makan pisang itu sumber energi. Pisang itu dari mulai mentah yang masih belum ada bintik hitam sampai ada bintik hitamnya itu semuanya ada Bu. Jadi kalau orang diabetes nggak boleh tuh yang banyak bintik hitamnya. Kenapa? Karena gulanya sudah banyak. Tapi yang masih bagus tuh, itu gulanya sedikit boleh buat orang diabetes. Tapi kalau yang model saya nih, yang kurus-kurus pencernaannya suka tulalit gitu. Nah itu kita makannya yang sudah matang. Gitu, yang sudah itu getah di samping getahnya juga itu gulanya juga lumayan cukup Sudah tinggi ya Bu ya. Oke. Jadi dari itu. Santan itu pasti baik Allah ngasih. Kelapa dari mulai akar sampai pohon sampai buahnya sampai kulitnya itu semuanya berguna. Betul. Ya. Dari batangnya semuanya berguna lah. Airnya, air kelapa muda, kelapa tua itu bagus Neng buat kulit. Iya, iya nggak usah itu elektrolitnya tinggi, apalagi puasa itu bagus. Jangan dibuang Bu. Kalau beli kelapa tua pun airnya silakan dituang. Dan kelapa itu yang nggak bagus kalau dipanaskan santan tuh. Jadi susu air kelapa itu lebih bagus, tapi kita perasnya pakai sarung tangan, pakai air matang. Jadi nggak usah lagi dididihkan. Jadi kalau mau dituangkannya langsung pada saat itu. Siapa yang mau pakai santan? Karena tidak semua orang kan bisa nanti pakai santan. Yang ada kelainan pencernaan kasihan.
ya tidak tercerna. Yang lebih bagus lagi sih Pak Ustadz kalau bisa kurma. Ya walaupun satu sehari. Siapa nih yang mau tajil Iya ngirim betul. ke- Lagi-lagi nih boleh siapa ngirim untuk ke pemirsa ya ke pesantren ini. Nahdlatul Quro ini. Kurma, ayo berbagi di bulan suci ini. Maksudnya kurma itu satu saja sudah cukup ya, Bu, ya. sudah cukup. Ya intinya buah, bisa pisang, bisa kurma, bisa apa saja buah. Karena sebetulnya kita setelah perut kosong, pencernaan yang bagus itu diisi oleh buah. Jadi enzimnya itu keluar dulu, baru 15 menit sholat maghrib, baru makan besar. Oke. Itu yang barangkali itu Pak Haji yang bisa saya sampaikan secara Oke, singkat. luar biasa ya edukasinya ini ya. Oke, mungkin juga pemirsa ya, tadi juga ada beberapa poin yang bisa kita ambil bahwasanya tadi Ibu menjelaskan terkait sama hidangan makanan yang biasa di bulan suci Ramadan itu kolak ya tadi ya Bu ya. Ada kolak pisang dicampur dengan tadi kolang-kaling ya. Nah ternyata mungkin juga ini edukasi juga buat pemirsa bahwasanya ternyata air perasan santan itu lebih baik tidak dipanaskan ya Bu ya. Mungkin ada beberapa alasan yang memang membuat akhirnya kandungannya berkurang atau menimbulkan apa gitu ya Bu ya? Ya, di samping kandungan berkurang, ya, jadi akhirnya jadi kolesterol. Jadi kolesterol tuh ya. Oh, jadi memang Sama seperti mitos daging kambing, nggak boleh makan kambing, kolesterol. Kambingnya sendiri sehat. Oke, jadi memang kalau ini tidak mitos ya Bu ya, memang edukasinya seperti ini, pelajarinya seperti ini bahwasanya air perasan santan itu sebaiknya menggunakan air yang sudah matang, menggunakan sarung tangan dan terpisah ya, terpisah. Mungkin ada barangkali sebagian dari pemirsa juga yang memang alergi atau apa ya Bu ya dengan Ya, air untuk santan. Pencernaannya ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali Ibu. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan nih? Seputar hidup sehat seperti apa di bulan suci Ramadan atau mungkin olahraga yang sehat tuh kayak gimana sih Ibu, boleh nggak sih? Boleh ibu-ibunya atau Boleh ustadznya. ibu-ibunya atau pasti boleh mangga. Boleh dari ustaznya juga barangkali ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Jadi ini Mbak Desi, kalau misalnya yang tidak bermasalah dengan kolesterol, mau santannya dimasak ya nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah, Tapi betul. kalau untuk yang kolesterol mengurangi itu ya harus seperti itu. Seperti itu ya. Oh ya, oke. Jadi memang tapi mengurangi rasa nggak sih Bu? Karena belum pernah juga nih menggunakan santan yang tidak dipanaskan gitu Kalau ya. saya berbuka puasa, saya sehari-hari di rumah saya membuat kolang-kaling, misalnya direndam dengan gula atau kolang-kaling pur putih. Saya pakai madu. Minumnya jadi pada saat mau dihidangkan itu saya ambil kolang-kalingnya, saya kasih madu dulu, biarkan pada saat buka ya saya makannya itu. Tapi kalau misalnya anak-anak atau suami saya tidak suka dengan madunya, ya mereka pakai gula merah. Nah nanti saya santannya itu saya tuangkan, siapa yang mau santan ya itu. Karena kalau saya tidak memakai santan, tapi santan itu bisa langsung diminum loh Mbak, pengganti susu yang sehat. Kalau orang itu tidak bisa makan susu sapi, susu kambing, ya. gitu. Sama seperti kemarin yang saya terangkan, betul. air beras buat anak-anak yang alergi minum susu kan bisa dari air tajinnya itu, gitu. Sama seperti. Yang punya emak tuh gimana? Ya, kalau punya emak ya sebaiknya dihindari santannya. Tapi kalau misalnya santannya tidak dipanaskan itu nggak masalah biasanya. Oh, nggak masalah ya. Buat Pak Ustadz jadi nggak kolesterol. Kolesterol, ya. Jadi terpisah. Jadi kolang-kalingnya bagus, kuat, tapi perutnya nggak kuat. Oh, Pastinya iya, kembung. betul. Nah, kolang-kalingnya itu kuat, bagus sekali untuk kesehatan tulang. Jadi orang-orang tua itu sebaiknya dikasih rumput laut, kolang-kaling. Kolang-kaling ya. Air kelapanya jangan anak perempuan aja, yang laki-laki juga bagus. Itu kan ion alami, nggak pakai yang beli yang dalam kemasan kan mahal. Ya kalau merasnya banyak kan kelapanya tuangin aja. Ya, kalau bisa kalau pas kelapanya muda ya pakai aja kelapanya. Tapi jangan lagi sirup. Pakainya gula merah. Saya kecil itu saya seneng sekali sampai saat ini juga saya kalau beli kelapa pasti saya mintanya gula merah. Kelapa gula merah pasti langka dicarinya. Kalau jualan laku. Oke ya. Jadi tipsnya nih luar biasa sekali ya untuk sore hari ini ya Bu ya. Ya. Tadi untuk
penderita mah tadi seperti Pak Ustadz ya ada gangguan pencernaan, lalu juga kolesterolnya jangan sampai naik gitu kan, menggunakan santan yang tidak dipanaskan ya Bu ya, karena ini sebetulnya santan itu tidak sama sekali tidak merusak, tidak mengganggu pencernaan ya Bu ya ketika tidak dipanaskan. Oke, mungkin Kalau juga mau dipanaskan tidak boleh sampai mendidih. oh, saya mau mikirnya Bu kalau masak santan itu harus benar-benar matang mendidih. Salah berarti ya Bu ya. Malah buyar dulu. Aduh luar biasa pemirsa ya, ini edukasi juga nih ya buat pemirsa, pastinya oh ini ilmu baru nih ya Bu ya, karena kan tidak semuanya sampai sedetil itu kita kupas terkait apalagi bagaimana cara penggunaan santan yang baik ya Bu ya, luar biasa. Saya boleh minta close dulu buat Bu Ratna. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin terima kasih juga Ibu mungkin hari ini yang Kalau bisa mau lengkap dari 1 Ramadan sampai 30 hari, insya Allah 30 Ramadan atau 29 ya kita nanti mengikuti dari pemerintah. Ini kita tayangnya full tiap hari. Tiap hari. Jadi pemirsa yang pengen tahu banyak tentang ilmu kesehatan makanan ya tentunya Pak Ustadz ya, saksikan terus Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati hanya di RCTV Langkah Padane. Kita akan kupas semuanya masalah-masalah makanan ya Bu ya, pastinya ya yang terkait dengan sajian untuk selama bulan suci Ramadan. Nah pada hari ini juga kita tadi tipsnya udah ada ya, santan ya Bu ya, santan. Ini edukasi sekali nih ya, karena banyak sekali pecinta santan tapi juga khawatir dengan kondisi kesehatannya gitu, apalagi yang sudah di usia sepuh ya. Oke, terima kasih. Kalau makan es kelapa juga nggak usah khawatir diabetes. Ya tadi nggak ganti gulanya dengan madu atau ganti dengan kurma di blender itu bisa. Bisa ya, oke. Oke, ini kalau Ibu Ratna mengupasnya dari sisi kesehatan dan dari sisi Islam lengkap, rugi banget ya Bu ya kalau nggak nonton nih acara Ramadan Sehat ini. Karena tadi Ibu meninjau dari sisi kesehatannya seperti apa karena beliau seorang dokter, dan juga dari sisi keilmuannya seperti apa, dari sisi agamanya gitu ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Mumpung ketemu sama ibunya loh. Nanti di Instagram ya, yang punya Instagram. Iya, nanti kita juga ada di Instagram Mitra Sehat di Kota Cirebon, atau boleh langsung DM ke Instagramnya Ibu Ratna, mau nanya terkait kesehatan. Ada Ratnawati 18, Ratnawati.18 dan satu lagi Nana strip BS. Iya, boleh nanti di layar kaca Anda ada nih ya Instagramnya Bu Ratna tercantum semuanya, boleh mangga silakan DM komunikasi langsung dengan Ibu terkait dengan sehat selama bulan suci Ramadan ya. Oke, baik, mungkin Ibu kita sudah sebentar lagi udah menginjak berbuka puasa ya Bu ya, mungkin langsung disajikan saja. Kami mengucapkan Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar